Siapakah yang bakal memenangkan Pilpres pada tahun 2024 ini? Bagi orang Jawa, yang menang adalah mereka paslon yang mendapatkan wahyu kedaton atau wahyu cakraningrat. Orang yang dapat menerima wahyu cakraningrat itu juga bergantung kepada kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri, yang meliputi Baudendo Anyokrowati, Berbudi Bowoleksono, Ambek Adil Poromarto. Itu adalah syarat ya bagi seorang calon presiden yang akan menjadi Raja Dewa. Ratu Gung Binathara itu tidak sembarang orang bisa menyandang gelar tersebut karena harus mempunyai kelengkapan, tidak hanya bersifat fisik ya, materi, tetapi juga harus punya kekuatan atau kasekten yang diwujudkan di dalam tindakannya. Antara lain kesaktian itu bukan saja merupakan baudendo atau kekuatan sebagai penguasa dunia, tetapi kekuatan itu juga merupakan karakter atau sifat yang dimiliki oleh seseorang. Antara lain adalah sifat yang bijaksana ya, berbudi bowoleksono, dan kemudian ia juga mempunyai perilaku yang bijak. Nah, kebijaksanaan itu adalah integritas bagi seorang pemimpin karena dia nantinya menghadapi banyak orang, banyak kepentingan, banyak perbedaan maksud dan keinginan, maka menghadapi situasi yang seperti itu, calon-calon presiden itu mempunyai Ambek Adil Poromarto, yaitu mempunyai sifat yang adil terhadap sesama tanpa membedakan itu karena suku, ras, kekayaan ya, maupun juga kekerabatan. Memang berat untuk menjadi seorang Ratu Gung Binathara. Yang terakhir adalah juga mempunyai kesabaran yang tinggi untuk dapat memerintah, karena mereka akan banyak mendapatkan kritikan dari orang-orang yang tidak menyukainya, dan kemudian juga tidak merasa pongah karena pujian-pujiannya. Oleh karena itu, calon presiden yang nanti akan terpilih pastilah orang yang dapat meraih wahyu cakraningrat atau wahyu kedaton itu dalam khasanah budaya Jawa harus diperoleh dengan laku. Nah, laku ini sangat berat ya, karena tidak diperoleh berdasarkan satu kegiatan yang bersifat fisik ya. Misalnya karena adanya relasi sosial yang baik dengan masyarakat, bukan hanya itu ya, tetapi mempunyai suatu kekuatan yang dapat menarik wahyu yang berada di langit. Maka sifat magis religius ini tidak dapat dijelaskan secara rasional ya, karena memindahkan daya atau wahyu yang berada di langit, yang bertebaran di angkasa, maka kita tahu bahwa setiap calon itu mestinya mempunyai wadah wahyu itu. Peranan tokoh-tokoh spiritual ini menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, para calon ini
sekiranya sudah mendapatkan wadah dan tinggal menunggu turunnya Wahyu Kedaton atau Wahyu Cakraningrat itu juga membutuhkan suatu laku tersendiri. Dan apabila terkabul antara wadah dengan wahyunya, maka di situ akan lahir satu konsep mengenai jumbuing kawula lan Gusti. Tujuannya, kekuatan Wahyu Kedaton ini merupakan suatu bentuk perwujudan kekuasaan yang sifatnya dapat dipahami secara konkret, ya. Berbeda dengan di barat, kalau kita tahu bahwa kekuatan atau power seseorang yang memegang kekuasaan itu berada di tangan masyarakat. Oleh sebab itu, para calon presiden ini sudah tampak cahaya atau tejo memegang wadah wahyu itu, karena dia akan menyinari negeri yang akan dipimpinnya, sehingga negara benar-benar terwujud adil dan makmur, negara yang toto titi tentrem kerto raharjo gemah ripah loh jinawi. Saya rasa itu apa yang saya katakan. Mudah-mudahan kita sendiri sudah dapat membaca siapa kira-kira yang sudah punya wadah, yang siap menarik Wahyu Kedaton itu.